2017 mencapai lebih dari 136 juta unit. Saat ini 2019 mungkin sudah 150-an juta unit, dan tiap tahun bertambahnya sangat besar sekali. Mudah-mudahan nanti insya Allah ada yang mengajukan pembatasan jumlah kendaraan per bulannya dan perbaikan tata kota sehingga pertumbuhan kendaraan ke tata kota berimbang, hingga satu kemacetan sama jumlahnya dibatasi seperti negara maju. Kita doakan sama-sama. NASA mengatakan, analisa NASA 85 tahun lagi ke depan, bila tidak ada solusi dari masalah global warming ini, 85 tahun dari hari ini, bumi akan terbakar. Bapak Ibu, kalau bumi sampai terbakar, yang paling tidak terima adalah Pak Mi, karena Pak Mi adalah suami bumi yang sah. Semoga tidak paham. Selanjutnya, next. Nah, ini polusinya Bapak Ibu. Next lagi. Ini danger, sangat berbahaya, CO yang keluar dari knalpot. Next. Efek terhadap makhluk hidup. Next. Nih, efeknya gas buang tadi ke ispa, asma, zat karboniknya bisa berbahaya karena ada bencana dan timba. Next. Terus Mas. Memicu kerusakan pada sistem pernapasan. Kalau punya jaga bayi, cucu yang masih bayi, anak yang masih balita, asma, kanker paru, ispa dan seterusnya. Next. Kerusakan sistem peredaran darah. Ini ngeri Pak. Next. Mungkin kita enggak, tapi anak kita, cucu kita naik motor sekarang harus pakai penutup. Kalau tidak, masuk akumulasi kerusakan paru-paru tanpa standar efek alamnya. Global warming. Bapak Ibu, sejak 1880 sampai dengan tahun 2000, 120 tahun, naiknya hanya 0,1 derajat. Tapi 2000 sampai 2016, percepatan pertumbuhan kendaraan ini sangat besar, naiknya 1 derajat. Artinya, dalam 17 tahun terakhir, manusia berhasil memanaskan bumi 1 derajat. Padahal 120 tahun itu cuma 0,1 derajat. Tapi 17 tahun terakhir ini berhasil menaikkan 1 derajat. Next, efeknya seperti apa kita lihat videonya. Diterasa Mas? Sejak beberapa tahun terakhir ini naiknya sangat signifikan. Kita lihat analisa menyebutkan udara semakin panas sejak revolusi industri Bapak Ibu. Pencemaran udara sebabkan pemanasan global sehingga kemarauannya lebih panjang. 2016 terpanas kalahkan rekor sebelumnya. 1880 sampai 2000 cuma 0,1 derajat Celcius. Tapi 2016 1 derajat Celcius. Artinya manusia berhasil memanaskan bumi selama 17 tahun 1 derajat Celcius. Efeknya apa 1 derajat Celcius? Kutub mencair. Kutub ini mencair. Kutub mencair. Air laut semakin pasang, membahayakan eksistensi sejumlah satwa. Jika naiknya sampai 2 derajat Celcius, efeknya 40% hutan bisa lenyap. Artinya cadangan makanan bagi hewan juga akan menipis Bapak Ibu. Kasihan mereka, kasihan tanpa kasihan sekali. 3 derajat Celcius kota tidak sanggup lagi, kota tidak sanggup lagi menahan karbon dioksida dan dioksida akan masuk ke kota, asap masuk ke kota. Kalau sampai 4 derajat Celcius akan meningkatkan kebakaran hutan ketika musim kemarau. Hutan hujan berubah menjadi padang pasir. Kalau 4 derajat Celcius baru 1 saja. Kalau 5 derajat Celcius kematian jutaan manusia bukan tumbuhan, antibon terjadi antibon dengan kiamat serta peningkatan kadar racun dan atmosfer 5 derajat. Kalau sampai 6 menyentuh 6, apa yang terjadi? Bumi tidak layak bumi. Jadi penduduk bumi ini akan pindah semua ke alam masyar. Masya Allah, mati itu akan terjadi 6, tidak akan pasti terjadi. Jadi kita, Bapak Ibu, apapun pasti akan terjadi dengan izin Allah. Tapi minimal adalah kita menyumbang kerusakan atau timbang perbaikan. Itu begitu Bapak. Maka karena itu pada sore hari ini semoga yang hadir di ruangan ini termasuk piantun-piantun masyarakat yang berakhlak mulia yang menyumbang kebaikan, minimal kalau nggak bisa menolong orang lain, menolong diri sendiri, kenal motor mobil kita CO-nya 0 dengan pakai produk penemuan anak muda spektakuler dari Abang ini putra bangsa formulator tadi. Next, alhamdulillah Eco Racing hadir sebagai solusi. Eco Racing sudah mulai lebih terkenal daripada Eco Patrio. Karena beliau sudah tidak muncul di lawak, sudah jarang muncul di TV, muncullah Eco Racing. Ini sering disebut masuk Pak Eko, ini Pak Eko, Eco Racing. Kita terus sebagai solusi. Next, produk yang bisa menghilangkan polusi gas CO dan bisa menghasilkan efisiensi terhadap kebutuhan pokok. Bapak Ibu, kebutuhan pokok masyarakat Indonesia dulu 3, sandang, pangan, papan. Dulu
Sekarang boten 5, sandang, pangan, papan, telekomunikasi, pulsa, transportasi, BBM. Zaman sekarang dari raja sampai raja, dari menteri sampai tukang patri, penjual gotri, penjual putri, mas fitri, mas sitri, mbak tri, itu punya handphone, betul? Hari-hari pegangnya handphone, dari toilet dengan handphone, dari kamar mandi dengan handphone, mau tidur dengan handphone, bangun tidur dengan handphone, betul nggak? Ya. Lupa sama anaknya handphone terus pacarnya. Maka pulsa tetap entek tiap bulan, ada kuota khusus untuk beli pulsa, hidup ke internet. Maka BBM dan saya pulsa termasuk kebutuhan pokok. Yang kelima adalah BBM. Dulu mbak-mbak kita lo ke pasar jalan kaki, sekarang nggak zaman. Masuk ke pasar dari pegunungan lereng jalan kaki sampai butuh waktu lama, tinggal gojek aja, grab gojek, selesai udah murah lagi, harganya jelas, nama sopirnya KTP-nya jelas. Jadi kita tenang, bukan mafia gitu. Kalau nggak jelas itu kan kita kadang-kadang waspada. Ini mau bener mau orang itu kita nggak tahu. Tapi kalau orangnya jelas, ada fotonya, data nama KTP-nya jelas, harganya jelas, nggak tawar-tawaran, sudah positif tinggal saja. Nah, maka sekarang BBM jadi kebutuhan pokok karena masyarakat butuh kendaraan transportasi dalam wilayah terbiar cepat tempat yang lain. Kebutuhan pokok. Penemuan setelah begini, formulator Indonesia menemukan sebuah formulasi berupa pil yang bila dimasukkan ke dalam BBM pas isi bensin atau solar bisa menghilangkan polusi gas CO karbon dioksida hingga 0% dan bisa menghemat BBM hingga 50% karena pembakaran sempurna. Hingga itu tidak 5%, hingga 5% itu bisa 10, 20, 30, 40 hingga 50% tergantung kondisi mesin. Next. Ini Pak, kabar baiknya Bapak Ibu, 2020 pemerintah resmi akan mengeluarkan undang-undang perpanjangan STNK harus menyertakan tes gas emisi tahun 2020 nanti. Bila tes gas waktu perpanjangan STNK, tes gas emisinya dari Dinas Perhubungan dicek kok ternyata ciklonya polusinya di atas ambang batas yang diizinkan oleh pemerintah, maka pajaknya akan dinaikkan teracak, Bapak Ibu. Dan kalau kenaikannya batasannya sudah melewati batasan normal, kendaraannya nggak boleh beredar lagi. Ini untuk meniru negara maju supaya membatasi jumlah kendaraan dengan cara hikmah pelan-pelan supaya keuntungannya dua sisi, dari sisi lingkungan untung dan sisi pembatasan jumlah kendaraan supaya mengurangi kemacetan juga jalan. Jadi berbagai sisi demi kebaikan bersama. Nah, sudah dimulai di Jakarta. Next kita lihat, sudah sebelumnya kembali. Menggagas pajak emisi gas buang. Kementerian Keuangan sudah 4 menteri tanda tangan, tinggal tanda tangan presiden. Karena kemarin 2019 belum bisa tanda tangan karena sedang pilpres. Nanti siapapun yang akan jadi waktu itu, ya, itu yang akan tanda tangan. Gitu. Next. Nah, uji emisi bakal jadi syarat